Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Prasetyo dengan nomor NIM A01120006 dari Prodi Teknik Produksi Furnitur tahun 2020. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengendalian kualitas atau pengendalian mutu. Pengendalian mutu atau kualitas. Pengendalian mutu terdiri dari 3 aspek, yaitu perusahaan, konsumen, dan independen. Independen di sini dalam hal ini merupakan pihak ketiga yang merupakan badan-badan atau lembaga terakreditasi atau awal lembaga pemerintah atau asosiasi dalam suatu negara. Tugas utamanya untuk mengawasi dan mengakreditasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang berada dalam suatu negara. Lembaganya yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia, JIS, Japan Industrial Standard, dan ISO, International Organization for Standardization, oleh MIF. Pembagian ISO. ISO terdiri dari ISO 9000, 9001, 9002, 9003, dan 9004. Persyaratan sistem mutu yang dituangkan dalam standar internasional ini yaitu antara ISO 9000 sampai ISO 9003. ISO 9000 terdiri dari sistem mutu atau jaminan mutu peningkatan produksi, dan 9001 memuat sistem mutu atau jaminan mutu meliputi produksi, desain, instalasi, dan pelayanan. Untuk 9002 memuat sistem mutu atau jaminan mutu meliputi produksi, instalasi, dan pelayanan yang tidak melibatkan desain. Dan untuk 9003 memuat sistem mutu atau jaminan mutu yang meliputi 9000 bersifat umum dan tidak terkait pada suatu industri atau sektor ekonomi tertentu. Dalam ISO 9001 terdapat definisi yaitu produk. Produk yaitu hasil suatu kegiatan atau hasil suatu proses. Yang kedua yaitu tender, adalah penawaran yang dibuat oleh perusahaan sebagai tanggapan atas permintaan untuk memenuhi kontrak penyediaan produk. Yang ketiga yaitu kontrak, adalah persyaratan yang disetujui antara perusahaan dan pelanggan sampai dengan cara apapun. Pasal sistem mutu ISO 9001. Ada 20 pasal yang meliputi tanggung jawab manajemen, sistem mutu, tinjauan kontrak, pengendalian desain, pengendalian dokumen data, pembelian, pengendalian produk milik pelanggan, identifikasi dan kemampuan telusur produk, pengendalian proses, inspeksi dan pengujian, pengendalian alat inspeksi, alat ukur dan alat uji, status hasil inspeksi dan pengujian, pengendalian produk yang tidak sesuai, tingkat koreksi dan pencegahan. Selanjutnya yaitu ada penanganan, penyimpanan, pengemasan, pengawetan, dan pengiriman. Selanjutnya yaitu adalah pengendalian secara rekaman mutu. Yang ke-17 yaitu audit mutu intern, ke-18 pelatihan, ke-19 pelayanan, dan ke-20 teknik statistik. Sistem mutu. Perusahaan harus menetapkan, mendokumentasikan, dan memelihara sistem mutu sebagai sarana untuk menjamin agar produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Perusahaan harus menyiapkan manual mutu yang memuat dan menjadi acuan prosedur sistem mutu. Tinjauan kontrak. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur tertulis untuk melaksanakan tinjauan kontrak dan untuk melakukan koordinasi kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu pengendalian desain. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur tertulis untuk mengendalikan dan melakukan verifikasi terhadap desain produk.
Pembelian. Perusahaan harus membuat dan memelihara prosedur tertulis untuk menjamin bahwa barang atau produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu pengendalian dokumen data. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur tertulis untuk mengendalikan semua dokumen dan data yang berkaitan dengan standar internasional atau ISO. Yang selanjutnya yaitu inspeksi dan pengujian, inspection and testing. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk kegiatan inspeksi dan pengujian untuk memverifikasi bahwa persyaratan suatu produk telah terpenuhi. Pengendalian produk yang tidak sesuai, yaitu menetapkan dan memelihara produser prosedur tertulis untuk menjamin produk yang tidak sesuai agar dihindari pemakaian atau instalasi yang tidak direncanakan. Pengendalian alat inspeksi, alat ukur, dan alat uji. Perusahaan harus membuat dan memelihara prosedur tertulis untuk mengendalikan, mengkalibrasikan, dan memelihara alat inspeksi, alat ukur, dan alat uji. Yang selanjutnya yaitu tindakan koreksi dan pencegahan. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur tertulis untuk melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan dari suatu masalah. Penanganan, penyimpanan, pengemasan, pengawetan, dan pengiriman. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur tertulis untuk penanganan, penyimpanan, pengemasan, pengawetan, dan pengiriman produk. Tujuan implementasi sistem ISO 9000 yaitu untuk meningkatkan daya saing antar perusahaan karena bergantung pada suatu mutu atau kualitas. Faktor penentu sistem ISO 9000 yaitu faktornya yaitu motivasi, keinginan, komitmen, sumber daya manusia atau SDM itu tersendiri. Teknik statistik. Teknik statistik yaitu identifikasi kebutuhan. Perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan terhadap teknik statistik yang diperlukan, yaitu untuk menetapkan, mengendalikan, dan verifikasi kemampuan proses dan karakteristik produk. Faktor penting atau tidak pentingnya ISO. Faktor penting atau tidak pentingnya ISO yaitu terdiri atas manajemen, wilayah pemasaran, dan tuntutan konsumen. Implementasi sistem ISO terdiri dari 5 poin, yaitu adopsi, persiapan, pengembangan, implementasi, dan asesmen. Adopsi itu apa? Adopsi yaitu proses yang harus dilakukan dalam tahapan mengetahui, memahami, meyakinkan niat, motivasi, komitmen, dan penerapan. Persiapan. Proses ini dimulai dengan seleksi konsultan, menentukan lingkup sertifikasi, membentuk komite, menunjuk manager of meeting, audit pendahuluan, dan menyusun program kerja. Pengembangan yaitu proses ini dinilai dengan menyebarkan pengertian kepada semua karyawan, menentukan kebijakan mutu, menyusun rencana mutu, membuat manual mutu, membuat prosedur mutu, menyusun prosedur operasional, pengadaan sumber daya, dan membentuk tim audit internal. Implementasi. Proses implementasi dimulai dari mendistribusikan dokumen implementasi, merekam data kegiatan, pemeriksaan oleh tim audit, umpan balik, tinjauan manajemen, tindakan koreksi dan preferensi, dan verifikasi. Assessment yaitu penilaian. Dimulai dari menyeleksi badan sertifikasi, melakukan pre-audit, melakukan tindakan program kerja, pengarahan, dan pengecekan akhir.
pembukaan penilaian yang hasilnya apakah perusahaan mendapat fair sertifikat. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan 3M. Lebih baik mencegah daripada mengobati.